Inilah penyebab pertempuran 10 November 1945. Latar belakang terjadinya peperangan ini adalah karena adanya insiden Hotel Yamato Surabaya, di mana ketika itu orang-orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Pelugman mengibarkan bendera merah putih biru, yaitu bendera Belanda di atas Hotel Yamato di Surabaya. Hal ini tentunya membuat kemarahan di hati masyarakat Surabaya kala itu. Karena hal ini dianggap telah menghina kedaulatan bangsa Indonesia dan juga kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada bulan Agustus tanggal 17 beberapa bulan yang lalu. Sehingga hal ini membuat sebagian pemuda bertindak tegas dengan menaiki Hotel Yamato dan merobek bendera Belanda warna birunya sehingga tinggal tersisa warna bendera bangsa Indonesia merah putih. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Oktober. Inilah yang memicu terjadinya peristiwa bersejarah pertempuran 10 November tersebut. Hotel Yamato dulu dikenal dengan istilah Yamato Hoteru, bernama Orange Hotel atau Hotel Oranye pada zaman kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit, di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Kemudian meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris pada 27 Oktober 1945. Serangan-serangan kecil itu ternyata di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang hampir membinasakan seluruh tentara Inggris, sebelum akhirnya Jenderal D.C. Yautehoorn meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Kematian Jenderal Malabi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 8.30 malam mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Jenderal Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden Roberts Manser untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi Nica. Pada tanggal 10 November 1945 subuh, pasukan Inggris melakukan aksi yang disebut Richcliffe sebagai pembersihan berdarah di seluruh sudut kota. Serangan mengerikan itu dibalas dengan pertahanan rakyat yang digalang oleh ribuan warga kota. Daripada mengikuti ultimatum meletakkan senjata dan meninggalkan kota, arek Surabaya justru memilih tetap bertahan meskipun konsekuensi pilihan tersebut berarti adalah jatuhnya korban jiwa. Pihak Inggris dalam waktu 3 hari telah berhasil merebut kota. Akan tetapi, pertempuran baru benar-benar reda setelah 3 minggu. Hal ini menandakan betapa gigihnya perlawanan arek Surabaya. Dari pertempuran itu, 6.000 rakyat Indonesia gugur dan ribuan lainnya meninggalkan kota. Hingga sekarang, peristiwa pertempuran Surabaya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peringatan ini tidak hanya sekedar untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia mengingat peristiwa heroik arek-arek Surabaya, tetapi juga merenungi kembali pengorbanan mereka kepada tanah air yang mereka cintai. Itulah latar belakang terjadinya pertempuran 10 November 1945. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.